Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MD, yang saya hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang saya hormati pula Pimpinan Wilayah Aisyah Bali, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sebali, Pimpinan Aum Angkatan Muda Muhammadiyah, tingkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala telah memberikan kita iman Islam, nikmat sehat walafiat, sekalipun dalam kondisi belum normal karena masih ada Omikron yang masih di sekeliling kita masih diberikan kesehatan, keafiatan dan kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, Muti, ini semangat teman-teman Muhammadiyah Bali dari pimpinan wilayah sampai AUM masih tekun untuk mengikuti, dan ini sebagai acara yang terakhir, sebagai acara puncak dan acara yang sangat strategis dalam merumuskan acara atau penyelenggaraan Perserikatan Muhammadiyah yang lebih agresif dan berkelanjutan. Profesor Abdul Muti dan hadirin sekalian yang saya hormati, untuk konsolidasi organisasi kita pada hari ini mengambil tema yaitu peran kepemimpinan kolektif kolegial dalam menjawab tantangan dan peluang Muhammadiyah ke depan. Ini nanti sama-sama kita ikuti bersama, dan ini sudah jam 8:30 lebih Pak. Kita sampai jam 10. Mungkin nanti Prof menyampaikan setengah jam atau sisanya nanti kita tanya jawab kita sekitar 1 jam. Jadi saya tidak perlu perkenalkan beliau, dan beliau mungkin sudah berapa kali di Bali. Waktu Muswil beliau datang, dan waktu S2 kalau tidak salah di Australia itu pernah di rumahnya Pak Damsuki. Itu sebagai kenang-kenangan bagi Prof Muti. Jadi saya tidak memperkenalkan beliau. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan tentang bagaimana kolektif kolegial ini untuk revitalisasi maupun reaktivasi untuk penguatan penyatuan kombinasi ke depan. Kepada Profesor Dr. Abdul Muti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, Bapak Aminullah, serta seluruh jajaran PWM Bali, Ustaz Solikin, Dr. Solikin. Dr. Solikin ini doktor ahli manajemen Mutmainah. Waktu menulis disertasi, manajemennya kayak orang mati gitu. Manajemen nafsu Mutmainah. Tapi ternyata konsepnya menarik, yaitu dari teorinya Dr. Solikin. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang saya muliakan, pertama, ceramah di sesi terakhir ini memang relatif berat karena Bapak Ibu sudah tinggal sisa-sisa tenaga yang ada. Mungkin sekarang pikirannya juga sudah berada di rumah masing-masing, atau berat karena kopi datang. Kopi itu selalu lebih menarik, karena itu saya diam dulu sampai kopinya betul-betul datang. Tema yang ditugaskan oleh panitia untuk saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang kepemimpinan kolektif kolegial.
ada 3 kata kunci di dalam istilah kolektif kolegial itu. Yang pertama adalah kepemimpinan. Muhammadiyah sejak awal tidak menggunakan istilah pengurus, tetapi pimpinan. Perbedaannya kalau kita lihat dari sisi bayani atau dari sisi nakliyah, memang kita ini diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Istilah pimpinan itu mengandung pengertian bahwa seseorang itu pada dasarnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan pemimpin bagi keluarga dan pemimpin bagi masyarakatnya. Ada 3 istilah yang biasa dikemukakan merujuk kepada istilah kepemimpinan. Yang pertama adalah al-imamah, kaitannya dengan imam yang berarti pemimpin. Yang kedua itu al-amirah, yang juga artinya adalah kepemimpinan. Dan yang ketiga itu ra'iyah, yang artinya juga sering diartikan dengan kepemimpinan. Ketiga-tiganya adalah istilah yang menunjuk bahwa kita ini pada dasarnya adalah pimpinan atau pemimpin bagi diri sendiri dan pemimpin bagi orang lain dalam lingkup yang berbeda. 3 istilah itu memang memiliki titik tekan yang agak berbeda, walaupun sebenarnya semuanya merujuk kepada pemimpin dan kepemimpinan. Kalau imamah itu biasanya lebih banyak dikaitkan dengan kepemimpinan yang sifatnya religius atau kepemimpinan agama, sehingga seorang memimpin sholat itu disebut sebagai imam, bukan sebagai amir, tapi sebagai imam. Karena ada imam maka ada makmum. Kemudian amir yang berarti pemimpin itu dikaitkan dengan kepengurusan yang sifatnya formal terkait dengan hal yang sifatnya manajerial. Karena itu dari kata-kata amir itu asal katanya kan amaro, di situ ada kata-kata amir yang berarti pemimpin, ada amiroh yang berarti wilayah pemerintahan atau kepemimpinan, dan juga ada hal-hal lain yang melekat kepada kepemimpinan yang sifatnya manajerial. Sehingga seringkali al-amiroh itu dikaitkan dengan kepemimpinan pada suatu negara. Misalnya kita mengenal istilah United Arab Emirates atau Uni Emirat Arab. Itu kan Al-Ittihad Al-Imarat Al-Arabiyah, yang di situ memang ada 3 amir, yang kata-kata itu juga dikaitkan dengan ulil amr atau ulul amr. Kita bisa membaca itu pada surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau kita baca dalam beberapa kitab tafsir, ulil amr itu kan pengertiannya adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus suatu urusan. Sehingga urusan itu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-amru. Suatu yang urusan memang kita harus mengelola dengan baik, tapi dengan manajerial yang baik. Ada yang menyebut ulil amri itu bisa al-ulama, bisa al-zu'ama, bisa juga orang yang memang diberi urusan untuk menyelenggarakan sesuatu. Kalau ini kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, An-Nisa 58 itu, konteksnya kan
berkaitan dengan urusan pengelolaan Ka'bah, baik yang berkaitan dengan orang yang berhak memegang kunci Ka'bah dan pengairan di Ka'bah. Karena itu dikaitkan dengan amanah yang diberikan kepada orang yang melaksanakan tugas. Nah, kemudian yang ketiga itu roh, yang itu biasanya dikaitkan dengan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang diberikan. Sekali lagi, ketiga-tiganya itu mengandung arti pemimpin, tapi titik tekannya memang sedikit berbeda. Nah, yang kedua, kalau kita bicara pada konteks organisasi Muhammadiyah, maka memang Muhammadiyah itu adalah organisasi yang kepemimpinannya tidak terletak pada satu orang, tetapi terletak pada sekelompok orang. Itu yang kita sebut dengan kolektif. Kepemimpinan kolektif itu kepemimpinan yang berjamaah, sehingga semua kita ini, kalau sering kita pilih 13 orang, maka 13 orang itu adalah pimpinan. Kalau dipilih 9, ya 9 orang itu sebagai pimpinan. Nah, kenapa kita kemudian menggunakan kepemimpinan kolektif? Kenapa tidak kepemimpinan tunggal satu orang? Kemudian yang kedua, kenapa kita pakai istilah kolegial? Istilah kolegial itu menunjukkan bahwa sebenarnya semua pimpinan itu mereka adalah kolega. Karena kolega, maka sebenarnya mereka itu punya kedudukan yang sama secara kelembagaan, walaupun mungkin perlu ada job description yang berkaitan dengan fokus dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan itu. Kepemimpinan kolektif kolegial itu kira-kira kalau kita lihat dalam konteks dunia modern itu seperti total football. Total football itu sepak bola di mana seorang kiper itu boleh ke depan untuk tendang penalti, itu boleh. Kalau dulu kan kiper itu suruh di bawah gawang saja, makanya disebut sebagai penjaga mistar gawang. Tapi sekarang kita melihat dalam total football itu semua orang bisa bergerak semuanya. Apakah dia itu striker, apakah dia itu back gitu, apakah dia itu wing atau pemain gelandang, itu kan bisa kemana-mana itu. Nah, di Muhammadiyah juga seperti itu. Bahkan kalau kemudian kita kembali kepada referensinya, kepemimpinan kolektif kolegial itu bisa kita rujuk referensinya pada diutusnya Nabi Musa dan Nabi Harun secara bersama-sama. Kalau saya baca bukunya Ibnu Katsir tentang Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi itu kan sebagian hidup dalam waktu yang bersamaan. Tetapi mereka diutus untuk komunitas yang berbeda. Nabi Ibrahim itu kan masih ada hubungan famili dengan Nabi Lot. Tapi komunitas di mana beliau diutus itu berbeda. Tetapi Nabi Musa dan Nabi Harun itu diutus untuk misi yang sama kepada Fir'aun. Yang dua Rasulullah itu punya kompetensi dan kualifikasi yang sedikit berbeda. Nabi Musa itu kan tidak pandai berbicara. Sebagian menyebut karena waktu kecil itu makan api. Jadi dalam beberapa kisah itu kan ketika diasuh oleh istrinya Fir'aun itu dipilih-pilih mana roti sama api gitu kan. Beliau pilih api dan api itu dimasukkan ke mulut, yang itu menjadi sebab kenapa beliau menjadi seorang yang
cidal, yang bahasanya tidak lancar. Yang kedua, Musa itu memang tidak pandai berdiplomasi secara lobby begitu, tapi pemberani orangnya itu. Jadi kira-kira pukul dulu, urusan belakangan, kira-kira begitu. Ya gayanya itu mah gaya begitu. Tapi karena gayanya begitu itu maka ditaksir oleh anaknya Nabi Syuaib. Taksir, jadi yang naksir itu perempuannya bukan Musanya dulu. Dalam banyak riwayat itu perempuan yang naksir laki-laki, bukan laki-laki yang naksir perempuan. Nabi Muhammad itu yang naksir Khadijah. Nabi Musa yang naksir itu anaknya Nabi Syuaib dulu. Karena berani melawan preman. Jadi kan anaknya Nabi Syuaib ini kan meminumkan kambing-kambing itu, tapi nggak pernah kebagian karena dikuasai preman, sehingga datang Musa, dijotoslah dia, kemudian langsung pingsan. Itu waktu saya di pondok itu kalau mau jotos orang langsung pingsan, baca doanya Nabi Musa. Itu seandainya Mike Tyson baca itu mungkin wah menang terus, ya kan? Jadi guru saya tuh ngajari wa idza batostum jabbarin. Quran kok untuk jotos-jotosan. Pokoknya kalau di pondok dulu banyak cerita lah. Kalau cerdas cermat mau menang, itu pelototin jurinya bacakan doa tertentu. Tapi nggak menang juga. Karena Quran bukan untuk juara cerdas cermat. Karena namanya guru ya udah kita ikuti aja. Karena waktu cerdas cermat itu juara nomor 10 Pak Salim. Nah, sementara Nabi Harun ini seorang yang pandai berdiplomasi, tetapi tidak seberani Musa. Karena itu maka beliau berdua ini diutus bareng untuk meyakinkan Fir'aun. Dan diutusnya itu untuk bagaimana agar Fir'aun ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sebagai seorang pemimpin, Fir'aun itu tidak gagal. Mesir itu di bawah Fir'aun itu makmur, sejahtera, dan karena itu tidak ada yang berani menentang Fir'aun itu. Cuma lama-lama kalau orang itu berkuasa terlalu lama, takut juga kehilangan jabatan, kan begitu ceritanya itu. Sehingga dia kan bermimpi ada seorang laki-laki Bani Israel, anak laki-laki Bani Israel yang mencabut jenggotnya itu. Kemudian dia tanya kepada ahli nujum, apa artinya ini? Nah, ahli nujum itu menyampaikan akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang nanti akan menggulingkan kekuasaan kamu. Itu yang kemudian karena ada nasihat begitu, maka dia kemudian karena takut kehilangan kekuasaannya, dia membuat kebijakan politik. Setiap ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir itu langsung dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Itu yang di Quran disebutkan yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ayat ini dulu oleh Pak Amin diterjemahkan, yang kritis-kritis itu habisi, yang lembut-lembut itu jadikan kawan. Kira-kira begitu. Dulu waktu Pak Amin masih semangat reformasi itu kan. Sekian puluh tahun yang lalu waktu Pak Solikin masih semangat di partai. Kalau saya karena PNS jadi tetap aja istiqomah kan. PNS itu kan ya pendapatnya pikanto pun namun sekedik. Gajinya sedikit, maka sekarang diganti ASN akan selalu naik. Tapi tetap saja PNS paling naiknya sedikit. Ya Pak. Dan korpri kalau pemerintah. Dan korpri kalau pemerintah Bapak mengayomi banget. Nah, karena itu maka diutuslah mereka berdua ini. Dan ketika kemudian Musa ini diutus oleh Allah, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw ayyakhsha. Kamu berkata, kamu berdua, faqula itu kan dua kan. Layyina, qaulan layyina itu kalau saya baca di dalam beberapa tafsir itu artinya perkataan yang lembut tapi tegas. Jadi nggak harus membentak-bentak, nggak harus teriak-teriak. Tetapi nilai yang disampaikan itu sangat bermakna. Bahkan yang menafsirkan qaulan layyina itu qaulun ma'ruf, perkataan yang benar, yang dia memang mengajak kepada kebenaran.
Karena apa? Fir'aun itu penguasa yang sudah luar biasa, nggak ada lawan. Kalau orang seperti dia dikerasi, maka dia akan lebih bengis lagi. Sehingga kamu bertutur kata yang lembut, tapi isinya baik. Nah, supaya apa? Supaya dia itu ingat kepada Allah dan dia takut kepada Allah. Tapi kan ternyata tidak, bahkan sampai karena ditugaskan untuk meyakinkan Fir'aun, sampai kemudian Nabi Musa itu kan berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalau kita mau belajar baca doa itu sebenarnya baca Quran itu. Kenapa Nabi Musa berdoa Rabbi shrah li sadri? Karena beliau itu orangnya memang beras-beras itu. Ada masalah tapi pikir panjang, sikar, kira-kira begitu. Kalau orang itu dadanya lapang itu kan ya lapang. Kalau orang itu dadanya lapang itu seperti orang main sepak bola, itu kan bola di depan, dia duduk dulu di belakang. Baru di belakang baru dia bergerak. Tapi kalau bolanya kecil nggak bisa berhenti, makanya orang futsal itu lebih capek daripada yang sepak bola. Gitu. Nongkrong aja nanti bolanya datang. Ini kok ceritanya sepak bola terus. Mohon maaf ya ibu ya. Nah, karena itu kemudian benar-benar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku yafqahu qawli, supaya yang saya sampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh Fir'aun. Kemudian waj'al li waziran min ahli Harun akhi, jadikanlah untukku itu seorang wazir, seorang yang mendampingi saya, yaitu Harun yang juga saudara. Inilah kolektif kolegial itu. Dan ketika dipimpin berdua ini oke itu, dakwah itu berjalan luar biasa. Sampai karena Musa itu merasa diri superior top, merasa biasanya kalau orang itu sudah merasa pinter, hebat, itu kan bisa mengalahkan Fir'aun, itu kan hebat. Nah, muncullah sifat umumnya Musa itu. Umum itu bahasa Indonesianya apa ya? Agak sombong lah. Karena itu kemudian dia oleh Allah diminta belajar kepada seseorang. Orang itu siapa nggak disebutkan namanya, tapi diminta berjalan menyusuri laut. Nanti di pertemuan dua laut kamu akan ketemu dengan seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki itu di dalam Quran nggak disebutkan siapa namanya, tapi dalam tafsir disebutkan dia adalah Khidir atau Nabi Khidir. Nah, disitulah Musa belajar mengenai ilmu hikmah. Nah, Musa ini kan orang yang kritis. Ketika mau berguru dikasih tahu, kamu nggak akan mungkin mau belajar sama saya. Enggak, saya nanti akan belajar karena ini diperintahkan oleh Tuhanku untuk saya belajar kepada kamu. Betul kan, dia jalan gitu. Begitu jalan ketemu ada kapal gitu, perahu itu dibocori kan. Nah, muncullah sifat kritis Musa itu, kamu ini gimana sih? Perahu baik-baik kamu bocori, kira-kira begitu. Nah, sudah saya bilang, kamu nggak akan sabar belajar sama saya, gitu kan. Jalan lagi ada anak kecil, nggak salah nggak apa dibunuh. Kalau tambah sewot lagi Musa itu, kamu ini gimana? Wah, anak nggak bersalah kamu bunuh. Jalan lagi ada rumah roboh ya, diperbaiki, setelah diperbaiki ditinggal pergi. Dia komplain lagi Musa itu, kamu kan sebenarnya bisa minta bayaran sama yang punya rumah ini, kenapa kamu tinggal pergi saja gitu kan. Sampai kemudian karena kamu sudah 3 kali nggak bisa sabar, sekarang waktunya kita berpisah. Tapi dijelaskan semuanya itu kan. Nah, dijelaskan bagaimana? Ya, perahu itu saya bocori karena kalau dia nanti berlayar di tengahnya itu ada bajak laut yang dia bisa dibunuh atau mengalami tindakan kekerasan oleh bajak laut itu. Anak itu saya bunuh karena orang tuanya itu orang soleh yang nanti kalau dia hidup dia akan durhaka dan bisa juga dia membunuh orang tua. Rumah itu saya bangun karena itu rumah anak yatim. Di dalam rumah itu ada harta yang ditinggalkan orang tuanya, sehingga dengan rumah itu saya bangun maka harta anak yatim itu tidak akan hilang karena ada rumah. Setelah itu baru kemudian berpisah, ya kan? Nah, jadi Musa itu hebat, tetapi tidak paham hal-hal yang memang dia harus berpikir reflektif. Makanya kemudian ketika pergi itu harus ditinggal sendiri. Nggak bisa mengatasi ulahnya orang-orang Bani Israel itu kan. Sampai dia bikin patung itu sapi yang bisa ngomong itu, yang bikin namanya Musa Samiri.
Jadi kalau sekarang kalau ada bilang sapi bisa ngomong itu kalah jangan Bani Israel juga. Sekarang yang bisa ngomong itu kan HP bisa ngomong kan. Ya. Kemarin adik saya di rumah selamatan gitu, syukuran musola, "Hai Google, tolong bacakan doa makan." Gitu. Kemudian dibacakan oleh Google, "Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad." Nah, Google lah, sopo gurunya juga gitulah. Ditanya, "Hai Google, tunjukkan rumah sakit yang terdekat dengan sini." Tidak ada. Itu Google itu luar biasa. Kadang-kadang sok ngerti itu, saya sering tertipu tuh. Mau nulis begini, ternyata yang dikasih warna biru sama dia itu kayak saya lihat begitu keluar, ternyata beda. Tuh Google itu sok pinter itu. Tapi itu yang paling populer, termasuk yang mau ngambil kuliah, ngambil doktor itu tanyanya pada profesor Google itu. Makanya dia disebut sebagai dokter download gitu, karena download aja dia nggak pernah kemana-mana. Nah itulah contoh dengan kolektif kolegial itu. Kenapa kemudian kolektif kolegial itu? Karena saling melengkapi. Saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Ya karena manusia itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Sehingga kekurangan seorang pemimpin itu disempurnakan oleh pemimpin yang lainnya. Yang kedua, kolektif kolegial itu adalah satu kepemimpinan yang memungkinkan kita bisa mengambil keputusan yang benar karena dimusyawarahkan. Karena dimusyawarahkan. Tadi disampaikan memang kadang-kadang ini ribet. Apa-apa rapat, apa-apa rapat. Kalau nggak ada rapat itu malah repot. Karena sehebat apapun orang itu dia tidak bisa mengerti semua hal. Dengan kolektif kolegial itu, maka berbagai persoalan itu dibahas bersama-sama, dimusyawarahkan sehingga dia dikaji dari banyak sudut pandang. Sehingga dengan cara begitu, maka kita akan bisa terhindarkan dari kemungkinan mengambil keputusan yang salah. Di dalam sebuah hadis disebutkan la tajtami'u ummati ala khoto'in gitu kan. Umatku itu tidak akan berkumpul bersekutu untuk sesuatu yang salah. Kemudian kalau kita lihat dalam pengertian ini, maka ada juga kan hadis lain yang menyebutkan yadullah ma'al jamaah. Kekuasaan yang datang dari Allah itu beserta dengan jamaah. Itu artinya apa? Banyak orang yang dia itu bersatu satu dengan yang lainnya. Itulah kolektif kolegial yang dalam sekarang justru tren kepemimpinan dalam dunia modern dalam bidang apapun itu kan kolektif leadership. Kepemimpinan yang dia kolektif. Tetapi tidak berarti kalau kolektif itu kemudian tidak ada pembagian peran dan fungsi. Tetap harus ada ketua umum, sekretaris umum, ketua dan seterusnya, ada ketua, sekretaris, wakil ketua dan sebagainya. Itu dalam rangka memberikan pembidangan saja dalam konteks manajerial. Karena itu maka di situ tetap harus ada prinsip imamah. Ketua umum itu yang imam. Nah di PP itu tidak mungkin membuat pernyataan yang tidak diketahui Pak Haidar. Diketahui bisa sebelum saya sampaikan atau setelah saya sampaikan. Sehingga tidak ada pernyataan saya yang dikoreksi oleh Pak Haidar. Jadi PP Muhammad itu tidak ada rapat di media, itu tidak ada. Jadi antara pimpinan itu tidak kemudian saling menyerang di media. Tidak ada pimpinan yang saur manuk. Saur manuk itu artinya kalau ada burung berkicau, yang lainnya itu marah, dia berkicau juga. Lu kira gua kagak bisa apa? Kira-kira begitu. Makanya kalau ada burung berkicau, yang lainnya itu berkicau. Nah, di Muhammadiyah tidak begitu. Nah karena itu maka ketua itu ibarat pepatah Melayu, dimajukan selangkah, ditinggikan seranting. Jadi kalau sudah diputuskan oleh ketua, itu jangan ngeyel yang di bawahnya. Itu harus kemudian memang diikuti, walaupun kita tidak setuju. Nah, ini prinsip dalam kolektif kolegial itu. Jangan kemudian karena nggak setuju, terus nyanyi. Saya itu tidak setuju, cuma karena gimana ya, yang paling banyak nggak dukung saya, yang bisa begitu.
Nggak bisa begitu. Nah, disitulah kemudian tetap ada, imamahnya tetap ada, ro'iyahnya ada, amirohnya ada, tetapi imamahnya ada. Kalau sudah diambil keputusan itu, ya fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Gitu. Kalau sudah diambil, bismillah. Apapun resikonya, kita hadapi bersama-sama. Jangan kemudian malah pimpinannya didorong, biarin aja dia jatuh. Enggak boleh begitu. Karena itu maka dalam kepemimpinan kolektif kolegial itu ada 3 prinsip yang penting. Yang pertama itu amanah. Amanah itu yang penting. Di dalam Quran lafaz amanah itu disebutkan sebanyak 6 kali dalam hitungan saya. Yang artinya itu adalah sesuatu yang kita itu memang siap untuk melaksanakannya. Amanah itu adalah sesuatu yang kita harus menanggungnya. Makanya sering amanah itu dikaitkan dengan beban. Tapi yang sangat penting amanah itu adalah kepercayaan, trust. Kita itu memberikan kepercayaan kepada pimpinan untuk melaksanakan tugas itu, sehingga dipilih pemimpin itu, bukan ditunjuk. Bukan ditunjuk, dipilih. Dan karena itu maka dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah siap untuk menanggungnya itu. Makanya kalau ada orang yang memegang amanah itu sampai kadang-kadang terbawa mimpi, saking amanahnya itu. Saya punya kawan seorang wakil rektor 1, akan ada akreditasi Pak Solihin. Begitu akan ada akreditasi kan harus mengumpulkan borang-borang itu. Borang-borangnya ada Pak Rektor ya, yang kampus baru apa namanya Pak? ITBM Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah. Itu mikir terus siang malam. Jadi kawan saya tuh sampai ngigonya tuh ngigo borang. Ya kenapa ini begitu menegangkan? Karena borang itu seringkali bohong dan ngarang. Gimana supaya lulus itu? Coba kalau apa adanya, itu kan enak. Cuma karena bohong dan ngarang itu jadi berat. Jadi borang. Makanya orang bohong itu lebih susah daripada orang jujur. Dia bisa membohongi orang 1 kali berhasil, tapi dia tidak bisa tenang kebohongan itu karena mungkin nanti dibongkar temennya. Bahkan kalau orang itu nggak ketahuan sekalipun, dia sendiri merasa bersalah itu. Bapak Ibu pernah nonton itu nggak? Film Catch Me If You Can? Nggak nonton kan? Nontonnya itu Thailand itu sudah nggak menarik lagi. Bayang. Ya sudah nggak menarik lagi. Jadi saya itu karena sufi jadi banyak cerita film. Sufi itu suka film maksudnya. Jadi waktu Pak Haidar dapat penghargaan top scientist itu 100, saya ditanya apa kelebihan Pak Haidar. Pak Haidar itu di mana-mana nulis. Jadi kalau pergi sama saya bareng pernah ke luar negeri gitu dan pernah ke Madrid, tadi saya ngobrol sama Mas Najib Abdul Bulalan yang jadi dubes di Spanyol itu kalau di pesawat Pak Haidar itu nulis, saya nonton. Makanya beliau hebat. Kalau saya kan begini-begini aja. Nah, hubungannya apa tadi? Dia ini jago nipu. Sampai dia mengaku bahwa dia nipu. Orang itu tidak percaya kalau dia itu nipu. Tetapi kalau dia itu bohong, maka di hari tuanya itu dia merasa dihantui oleh semua orang yang dia tipu itu. Sehingga dia buka semua yang dia bohongi, semua sudah dia curangi, dia buka semuanya. Makanya kalau ada orang misalnya mohon maaf korupsi, kok bisa lolos di pengadilan, itu ya formalitas di situ. Tetapi dia sesungguhnya tidak tenang dengan itu. Kadang-kadang yang repot itu sudah tidak menjabat, kasusnya diangkat, itu berat. Kalau masih menjabat, kasusnya itu diangkat, dia masih bisa mengerahkan kemampuan, bila tidak menjabat. Apalagi kadang-kadang sudah pensiun, itu lebih berat lagi. Makanya kadang-kadang saya punya kawan-kawan yang sekarang masih belum keluar dari suka miskin itu. Itu dulu saya termasuk orang-orang yang iri Mas Solihin. Saya kan dulu pernah oleh Pak Amin mau diminta jadi caleg kan. Tapi saya kan nggak jadi, saya nggak jadi karena orang tua saya tidak setuju. Dan saya bicara apa adanya, tidak bohong. Dari jam 12 malam
penutupan pendaftaran jam 11 saya telepon Pak Amin, saya mohon maaf Pak Amin, saya mundur. Kenapa Mas Mukti mundur? Ya bapak saya nggak mengizinkan. Nah, bapak saya tidak mengizinkannya itu tidak pakai kata tidak mengizinkan, cuma bilang ya sudah kalau kamu mau menurut mau jalan hidup kamu sendiri. Itu marah tingkat tinggi. Itu kira-kira seperti Quran fabashirhum bi'adzabin alim, kira-kira begitu. Silakan kalau kamu mau seneng-seneng dengan hidup yang disiksa, itu kira-kira begitu kan. Itu ijazul a'la lah saya kira itu. Yang bapak saya tuh marahnya tuh marah puncak. Karena bapak saya tuh kan kiai, jadi marahnya marah kiai lah, bukan marahnya preman. Nah, saya nggak jadi, dan Pak Amin mengatakan apa, saya masih ingat itu. Ya sudah Mas Mukti, di dunia ini yang harus kita taati setelah Allah dan Rasulnya itu adalah orang tua. Ya sudah, saya akan plong tidur. Tapi setelah itu, waduh, dikira saya disuap lah, inilah macam-macam. Karena politik itu kan memang sudah pol, masih bisa diutak-atik. Politik. Partai itu bahasa Inggrisnya kan party. Party itu kan bisa berarti pesta. Pesta itu artinya tipis-tipis, yang penting merata. Biar nggak ngantuk aja. Nanti kalau waktunya kelamaan juga nggak apa-apa, Pak. Udah nggak ada sesi terakhir setelah saya. Sampai mana tadi kok sampai di sini? Nah, waktu kawan-kawan saya jadi anggota DPR itu, waduh saya sedih juga itu. Mereka hidupnya mewah, langsung lah kaya mendadak. Kadang-kadang saya pakai ungkapan bahasa Jawa itu kere munggah balik, atau Petruk jadi ratu. Ini yang orang NTP nggak ngerti. Nah, kemudian puasa, waduh, saya masih ketua umum pemuda muda, masih naik angkot, naik kendaraan umum gitu kan. Yang lain sudah hebat. Tapi begitu satu persatu ditangkap, alhamdulillah. Jangan-jangan kalau saya jadi, mungkin saya salah satu yang ditangkap. Jadi DPR-nya cuma 2 tahun, 3 tahun, penjaranya 18 tahun. Itu kan saya kira fabashirhum bi'adzabin alim. Tapi bukan berarti DPR tidak penting, sangat penting. Cuma karena saya nggak mampu saja. Karena itu maka prinsip yang kedua dalam kepemimpinan itu adalah ahliyah. Ahliyah. Ahliyah itu di dalam Quran itu kan kata-kata ahli disebutkan beberapa kali. Pengertiannya ada 3 yang pokok. Yang pertama, ahli itu artinya kompetensi, sama dengan bahasa Indonesia. Itu orang yang ahli dalam bidang matematika, dia ahli pidato dan macam-macam. Ahli itu merujuk kepada kompetensi. Yang kedua, ahli itu merujuk kepada orang yang ada hubungan nasab, ahli waris misalnya, atau apa, itu kan orang yang punya hubungan nasab. Tetapi yang ketiga, ahli itu juga orang yang punya kesamaan ideologi dengan kita, atau yang seiman dengan kita. Karena itu maka kalau kita membaca kisah Nabi Ibrahim itu, ketika anaknya tidak mau ikut beliau naik kapal dan kemudian tenggelam bersama dengan umatnya, itu kan Nabi Nuh kan sangat bersedih. Ya namanya orang tua kan, bersedihlah anaknya kemudian tenggelam. Tapi kemudian Quran mengingatkan bahwa anakmu itu bukan keluargamu. Karena apa? Sudah beda prinsip. Karena itu maka dalam kepemimpinan di Muhammadiyah itu harus punya visi yang sama. Punya visi yang sama, dan itu mengandung prinsip bahwa dipilih karena dia punya kemampuan, dipilih karena memang dia punya visi yang sama, dan dipilih bukan karena dia berdasarkan silsilah keluarga. Makanya di Muhammadiyah itu kan karena pendirinya Ki Haji Ahmad Dahlan, tidak berarti PP itu harus anaknya Ki Haji Ahmad Dahlan, tidak begitu. Khalifah pengganti Rasulullah itu kan juga bukan karena nasab. Abu Bakar itu bukan dari nasab Rasulullah, Umar tidak keturunannya Abu Bakar, Utsman juga tidak keturunannya Umar, Ali juga tidak keturunannya Utsman, tapi dipilih karena amanah dan karena ahliyah. Nah yang ketiga dalam kepemimpinan itu adalah ta'ah atau ketaatan itu. Karena itu kita kembali kepada tadi An-Nisa 59 itu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Di situ ada beberapa hal penting yang menjadi dasar dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ta'ah, ketaatan. Jadi kita itu harus taat kepada pemimpin Allah, Rasul, dan ulil amr. Kalau saya baca di dalam Sahih Bukhari, itu ada hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mentaati ulil amr, maka dia berarti mentaati aku. Barang siapa yang mentaati aku, maka berarti dia mentaati Allah. Jadi kepemimpinan itu melekat kepada hal yang sifatnya transendental. Bukan hanya formal organisasi, tapi transendental. Pertanggungjawabannya itu dunia akhirat. Kan selesai pada laporan pertanggungjawaban di forum permusyawaratan selesai tidak. Itu harus kita pertanggungjawabkan fi dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua, karena ta'ah maka disebutkan kalau pemimpin itu orang yang mungkin Anda tidak suka, tidak ikut memimpin, tapi dia yang terpilih, maka Anda juga harus taat. Makanya kalau Bapak Ibu membaca lagi-lagi tafsir Ibnu Katsir, itu kan disebutkan pemimpin itu harus kamu taati, walaupun dia itu seorang laki-laki kulit hitam yang rambutnya seperti kismis. Itu kan hitam dekil lagi gitu kan. Karena apa? Biasanya orang itu kan cenderung memilih pemimpin itu ya yang good looking, ya kan, yang ganteng, yang cantik gitu. Makanya calon presiden kalau nggak ganteng itu nggak dipilih. Saya nggak tahu Pak Jokowi itu ganteng apa enggak ya? Menurut Bu Irina ganteng. Pak SBY dulu itu kalau lagi berpidato, ibu-ibu itu rontok hatiku. Udah gede, gagah gitu, kemudian tutur katanya itu luar biasa lah Pak SBY. Ya teratur gitu. Makanya Bu Ani itu tidak bisa ke lain hati. Luar biasa lah Pak SBY. Nah, ini kok sampai ke situ kan? Jadi walaupun kita tuh nggak suka, tidak ikut memilih, kalau dia sudah dipilih, ya harus kita ikuti. Jadi sekarang misalnya Pak Jokowi sudah terpilih, ya harus kita ikuti walaupun kita tidak memilih beliau. Gitu. Walaupun dulu misalnya waktu Musmil, Bapak Ibu ada nggak pilih Pak Amin atau Pak Amsul, maka tetap saja harus diikuti. Walaupun waktu muktamar Bapak Ibu nggak pilih saya, tapi saya terpilih, ya harus ikut. Waktu muktamar pemuda ada nggak pilih saya, pilih yang lain. Ketika saya terpilih ketua umum pemuda, ya harus ikut. Walaupun saya tidak ganteng, tidak keren, tapi saya kan ketua umum. Itu harus kita lihat, karena kadang-kadang ada orang yang dia itu desersi. Kan dulu saya nggak pilih dia, akhirnya apa? Oposisi sepanjang hayat. Nggak boleh begitu. Kalau sudah terpilih kita ikuti, karena itu ada prinsip yang ketiga. Kalau pemimpin itu mengajak kepada kebaikan, maka harus diikuti. Kalau mengajak kepada maksiat, maka berikan dia nasihat. La ta'ata fi maksiatillah. Jadi kalau pemimpin itu mengajak yang tidak baik, ya jangan ikut, jangan mentang-mentang dia bos, kemudian nggak enak sama bos. Nggak boleh begitu. Kalau memang keliru, harus diberikan nasihat, dan itu yang dicontohkan ketika Abu Bakar dilantik baiat menjadi khalifah. Kan beliau mengatakan, saya bukan orang yang terbaik di antara kalian, tetapi karena kalian semua sudah memilih saya, membayar saya, maka wajib kalian ikut. Tapi kalau saya salah, ya kalian ingatkan saya. Makanya di Muhammadiyah itu pemimpin itu tidak kebal kritik. Bahkan Bapak Ibu membaca 12 langkah tafsir Muhammadiyah, yang nomor 12 itu kan amaliyatul intikad. Yang artinya apa? Memang harus ada kita itu memberikan masukan, memberikan kritik untuk kebaikan. Jadi kalau ada misalnya kami di PP itu keliru, jangan diam saja. Tapi kalau sudah benar, ya jangan dikelirukan terus. Makanya saya kadang-kadang waktu kemarin Pilpres itu kan, itu masa terberat dalam jabatan saya sebagai pimpinan di Muhammadiyah itu. Ketika warga ini terbelah antara cebong dan kampret. Ini kita sudah larut pada ungkapan-ungkapan yang tidak islami.
Masa mengatakan manusia sebagai cebong, mengatakan manusia sebagai kampret, itu kan dua-duanya kan binatang. Tapi kita larut pada ungkapan orang yang dia itu saya kira tidak punya iman yang kuat. Malah sebagian kita karena terpesona dia berani melawan. Kita sering bilang yang bersangkutan kurang syahadat saja dia itu. Kalau saya nggak usah begitu lah, rasional saja. Sehingga ada yang nulis di Facebooknya itu, Ketum sama Sekung sudah jadi cebong, masukin aja ke kolam. Saya diam saja, saya tenang-tenang saja. Waktu takwir di Bengkulu itu ya Pak, ada kritikan, wah Muhammadiyah sudah dimerahkan. Padahal saya bilang kalau yang namanya presiden itu yang memang karpetnya harus merah, namanya red carpet. Semua orang VIP itu di seluruh dunia, nggak tahu di akhirat saya nggak tahu ya. Itu kan selalu nama karpetnya itu merah, itu standar di seluruh dunia itu, apapun partainya. Walaupun sekarang Amerika itu yang menang partai Demokrat, yang simbolnya biru, kalau dia datang ya karpetnya merah. Makanya saya bilang yang menyoal karpet merah itu kampret. Itu juga. Kenapa? At-takabur alal mutakabir itu sedekah. Karena apa? Di antara tugas pemimpin itu harus berani menghukum. Jangan jadi pemimpin populis yang nggak berani menghukum. Harus berani memberikan sanksi kalau ada orang yang salah, ada yang korupsi pecat. Di luar di korupsi dipecat, di Muhammadiyah korupsi dibiarkan. Nah, pemimpin itu harus berani mengambil resiko. Gak apa-apa, gak disukai. Tetapi jangan sampai kita itu mengikuti kesukaan orang dengan tidak berpegang kepada kebenaran. Dan sekarang yang benar saya kan, akhirnya sama Pak Edar kan, ketika Pak Prabowo dan Pak Sandi dua-duanya sudah jadi menteri, apa yang gue kata? Lo mau bilang apa sekarang dua-duanya ikut gitu? Makanya kalau berpolitik itu yang cerdas, pakai akal, jangan pakai nafsu. Sudah gak dapat duit, ngotot lagi. Kalau dapat duit gak apa-apa, duitnya buat bangun apa gitu. Ini duit juga gak dapat, ngotot lagi. Sekarang Mas Sandi itu kalau ketemu saya senyum-senyum aja itu. Tadi saya di laut itu, saya WA Mas Sandi itu, saya kirimin foto saya di laut. Wah, top Mas Profesor. Dia kirim saya sedang menyelam. Ayo dong kita bikin acara menyelam bersama. Setuju, langsung dia bilang. Enteng-enteng saja kan. Karena itu maka apa? Kita punya fitrah. Karena apa? Politik itu kan biasa, wilayah muamalah duniawiyah. Jadi kalau wilayah muamalah duniawiyah jangan didekati dengan pendekatan akidah. Dan jangan kita menjadi orang yang kalau suka itu kita seperti kehilangan kata-kata untuk menyanjung. Kalau benci kehilangan kata-kata untuk menista. Gak begitu di Muhammadiyah itu. Cinta dan benci seperlunya saja. Iya kan? Iya. Karena kalau kita terlalu ekstrim jadinya ta'assub itu gak boleh. Nah, disitulah kenapa kemudian Nabi Muhammad pun kan melarang beliau itu dikultuskan. Dan tidak boleh kan orang itu mengkultuskan orang karena dia pimpinan kita, sehingga seperti kritik dalam peribahasa bahasa Inggris itu father always right. Bapak benar melulu pokoknya. Kalau keliru kembali ke nomor 1, bapak tidak boleh keliru. Kalau begitu tuh hancur. Iya. Jadi aturannya apa? Pemimpin tidak boleh keliru. Kalau pemimpin keliru, kembali ke pasal 1, pemimpin tidak boleh keliru. Nah sekarang kita mengalami yang seperti itu. Orang bilang Indonesia ini demokrasi, yang terjadi itu sebenarnya adalah plutokrasi sekarang ini. Kita kembali kepada zaman ketika Pak Harto dulu, malah lebih parah dari itu. Makanya ada seorang bapak, mohon maaf ya Bu, ini candanya bapak-bapak, ditanya istrinya, Pak enak mana zaman Pak Harto dengan zaman Pak Jokowi? Ya enak Pak Harto lah Bu, kenapa waktu itu Ibu masih muda? Minta maaf Bu. Minta maaf itu. Ada seorang bapak itu tiba-tiba nangis sendirian di kamar. Karena nangis ditanya, Pak, kenapa kok nangis Pak? Tanya istrinya. Iya, saya baca surat nikah kok nggak ada masa berlakunya.
Ini guyonannya bapak-bapak, bicara tuh hati-hati Bu. Sama bapak-bapak itu hati-hati. Ini ada yang belum bapak, ada yang belum ibu-ibu ya. Mohon maaf ini khusus ya. Yang belum nanti kalau nyari ya yang jangan yang mencurigakan seperti itu. Kepala kauan. Kepala KUA itu bagian yang menghalalkan yang haram dan halal. Ya kan, begitu sudah sah halal. Padahal mobil itu yang ngapalkannya kan gampang aja tuh. Wah, tapi kalau sudah duduk itu sudah grogi ya nggak hafal juga. Saya punya kawan dulu bendahara pemuda Muhammadiyah. Itu kan dia menikah kan bapaknya itu ketua cabang dan dia bapaknya tuh hanya mau kalau menantunya nanti pas akad nikah itu pakai bahasa Arab. Semalam saya ajari. Begitu sudah hafal, giliran sudah dipegang tangannya sama mertuanya, gemeter, angkat tukar dan terusnya itu halal, dia diem langsung tanda kakinya namanya Asrori, itu mobil itu baru begitu. Karena semalam sudah saya ajari itu. Mungkin karena nikahnya baru sekali jadi pengalaman lagi. Enggak juga, ini karena sudah malam jadi saya agak ini aja. Itu kalau direkam nanti Sekum PP kok ngomongnya begitu ya. Karena Sekum bukan ketua umum. Kalau itu ada ketuanya ya. Kembali ke nomor 1. Oleh karena itu maka kita harus kolektif kolegial dan kalau ada kesalahan ya mari kita betulkan bersama, jangan saling menyalahkan. Itulah prinsip di Muhammadiyah itu. Sehingga jangan sampai ada sesuatu keputusan yang pimpinan yang lain tidak tahu. Jangan sampai ada begitu. Tidak boleh ada hal yang setengah kamar, seperempat kamar, apalagi kemudian sampai sesuatu yang di ruangan gelap. Inilah kenapa kemudian alhamdulillah Muhammadiyah itu sampai sekarang senantiasa solid. Karena kolektif kolegial itu. Coba kalau segala sesuatu bergantung pada satu orang. Yang namanya manusia itu kan tidak sehat selamanya. Yang namanya manusia itu tidak hidup selamanya. Kita nggak tahu kapan kita tuh meninggalnya. Sehingga karena itu maka begitu satu orang sedang melaksanakan tugas karena kolektif kolegial, maka yang lain bisa melaksanakannya. Pak Aminullah sempat haji bareng sama saya, Pak. Cuma beda posisi ya. Beda. Bapak apa dulu? Bapak kloter. TPI saya Naib Amirul Hajj. Cuma karena tempatnya memang sangat di bawah standar, jadinya Nasib Amirul Hajj. Oh itu sederhana sekali itu tempatnya itu di pojokan dengan Jamarot itu. Ini memang Nasib Amirul Hajj betul. Iya, tapi saya masuk PP yang paling sering saya sudah 2 kali jadi Naib Amirul Hajj. Dan itu diminta langsung oleh menterinya waktu Pak Surya Dharma Ali itu saya diminta langsung menyebut Abdul Mukti. Begitu Pak Lukman menyebut juga Abdul Mukti, biasanya kan tidak. Biasanya kepada ketua umum, nanti ketua umum kemudian menyampaikan di pleno, ini ada surat dari Menteri Agama minta Naib Amirul Hajj dari Muhammadiyah. Saya menunjuk si A sebagai naib, gimana setuju selesai. Jadi nggak boleh soal begitu sembunyi nggak boleh, apalagi kucing-kucingan nggak boleh. Apalagi kucing-kucingan seperti Tom and Jerry itu nggak boleh. Karena itu privilege-nya ketua umum. Dan itu yang berlangsung di Muhammadiyah. Bahwa nanti di dalam mungkin ada debat, itu biasa. Tapi begitu sudah selesai debat, jangan dibawa keluar. Selesai di situ saja. Dan debatnya tentu dengan prinsip tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Ukurannya kan itu. Karena bisa jadi orang berbeda pendapat. Bisa jadi berbeda pendapat dan itu sesuatu yang sering, apalagi di Muhammadiyah itu kan isinya orang-orang yang cerdas, minal azkiyah lah di Muhammadiyah itu. Pinter-pinter, kalau orang pinter itu cirinya ada satu masalah, ada 10 orang, idenya 12. Idenya 12. Belum nanti ada ide yang terlambat pakai SMS, waduh pakai WA gitu. Nah oleh karena itu maka kolektif kolegial itulah saya kira kepemimpinan yang
Seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada dasar-dasar dari sisi nakliyahnya dan dari sisi akliyahnya. Dan oleh karena itulah maka Muhammadiyah kemudian memang senantiasa mempertahankan ini. Kenapa sih tidak ketua umum dipilih langsung? Risikonya sangat tinggi. Polarisasinya itu sangat tajam. Bahkan karena itu beberapa organisasi itu justru ingin meniru Muhammadiyah, termasuk negara. Jadi NU ini kan sudah semi ikut Muhammadiyah. Karena ini suriahnya itu kan memilih 9 orang. Sehingga waktu muktamar itu kan dibagi 2, peserta dari Tanfidiyah dan peserta dari Suriah. Yang Suriah milih Suriah, yang Tanfidiyah milih Tanfidiyah. Suriah itu memilih 9 orang. Dan yang terbanyak itu bukan yang Pak Ketua Umum yang sekarang, bukan. Yang terbanyak untuk Suriahnya itu malah Kiai ini, Kendal itu, Kiai Dimyati, bukan Pak sekarang ini, bukan Pak Miftahul Ahyar, bukan. Nah, kalau Tanfidiyahnya dipilih langsung one man, one vote. Tapi ada kecenderungan mungkin nanti juga tidak begitu, karena sekarang polarisasinya masih begitu keras. Karena kan saya dekat ya dengan teman-teman NU itu. Ya banyak hal yang saya sering kemudian malah seperti menjadi bagian dari NU kadang-kadang. Sehingga NU mau bikin ibu kota itu sudah disampaikan ke saya, nanti saya mau begini-begini, mau milad 4 kali itu cerita teman-teman NU. Baguslah, nanti kita tunggu miladnya November. Wah itu kan kemudian wartawan kan biasa kan, siapa tadi wartawan? NU sudah mau bikin kantor, Muhammadiyah bikin enggak? NU mau bikin rumah sakit, mau bikin kampus di ibu kota negara baru, Muhammadiyah bikin enggak? Nah, begitu biasanya oleh Pak Ketua Umum itu diserahkan kepada Sekul. Nah akhirnya kan saya membuat pernyataan yang intinya Pak, pertama Muhammadiyah itu bukan lembaga negara. Sehingga karena bukan lembaga negara maka tidak terikat oleh kedudukan ibu kota negara. Yang kedua, sebagaimana ADART Muhammadiyah, kedudukan PP Muhammadiyah menurut anggaran dasar itu di Yogyakarta. Kantor PP Muhammadiyah menurut anggaran rumah tangga itu di Jogja dan Jakarta. Anggaran dasar itu hanya bisa dirubah melalui muktamar, anggaran rumah tangga bisa dirubah melalui muktamar atau tanwir. Muhammadiyah baru akan muktamar dan tanwir 18 sampai 20 November 2022. Yang ketiga kemudian saya sampaikan bahwa kemungkinan Muhammadiyah mendirikan kantor di ibu kota negara baru ditetapkan dengan pertimbangan urgensi, kemaslahatan, sumber daya manusia, sumber dana, kemudian berbagai pertimbangan strategis yang lainnya. Jadi kami nggak menutup, tapi kemungkinannya itu menunggu pertimbangan itu. Muhammadiyah belum akan membangun kampus karena sudah punya kampus di Kalimantan Timur yang mahasiswanya 7.500, juara Olimpiade, juara Asian Games bersama dengan berbagai negara, sudah punya rumah sakit Aisyah di Samarinda. Mafhumnya kan begitu. Nah yang begitu-begitu itu enggak Pak Haidar, itu Sekum yang begitu. Jadi ketua umum itu bicara yang memang betul-betul yang nas dan itu final. Yang masih bisa digoyang-goyang, dikejar-kejar wartawan itu ya sekretaris umum. Dan ya kadang-kadang wartawan itu saya arahkan ke PP yang lain, kadang-kadang balik ke saya lagi. Makanya sekretaris itu mengharus orang yang pandai untuk menjawab pertanyaan wartawan dan ngerti banyak masalah. Gak boleh tell me sekretaris itu. Gak boleh telat mikir, apalagi kuper pulang pergaulan, gak boleh. Karena apa? Kalau di dalam bahasa Melayu, sekretaris itu kan istilahnya itu kan timbalan apa? Dengan di beberapa negara itu, beberapa organisasi kan justru pimpinan tertingginya itu kan sekretaris jenderal. PBB itu kan sekjen, ASEAN itu sekjen, tapi itu kan PBB dan ASEAN. Muhammadiyah tetap saja yang menjadi ketua umum. Nah, komunikasi keluar ke dalam itu ya
ketua dan sekretaris. Nah sebenarnya tergantung dari fungsi masing-masing. Ada juga organisasi yang ngomongnya ketuanya terus. Kayak ketua umum PBNU yang baru ini ketua umumnya terus yang ngomong, sekjennya nggak pernah ngomong. Karena Gus Ipul itu tidak tipe orang yang suka ngomong. Tapi kalau soal mengatur strategi, jagonya Gus Ipul. Itu kawan baik saya. Sejak beliau ketua umum Ansor, saya ketua umum pemuda Muhammadiyah. Sering dulu kami bersama-sama bikin acara tahlilan di Ansor gitu. Dan kadang-kadang yang disuruh doa itu saya baca doa panjang sehingga dibilang kamu ini kok doanya melebihi orang NU. Tapi pernah, ini cerita anekdot ini, tapi anekdot nyata. Awal-awal saya pemuda kan isi acara Ansor, pidato gitu kan, Pak Fahri Ali, Prof. Fahri Ali kan belum tahu saya. Kan saya orang daerah dulu banget Jakarta. Bilang kepada Gus Ipul, ini kok ada Ansor pinter tuh. Gus Ipul bilang, bukan Prof, itu Mukti ketua umum pemuda Muhammadiyah, gini-gini dia. Dalam hati dalam pantas pinter. Tapi ini bukan dalam mereka sombong, enggak, itu pola makilah. Makanya kami itu dan Gus Ipul tuh akrab dari sejak dulu itu. Kalau belum pernah kegiatan bersama itu, Banser sama Kokal kan, yang Tagana kan, itu latihan bersama itu kalau ketemu ya lucu-lucuan aja. Mas, sampean itu kok kamu pinter-pinter ya ada kanan tenang. Kalau Banser ada kanan malah depan-depan. Tapi yang lucu-lucu aja, bukan untuk saling menghina ya, karena kami sama tahu akrab gitu kan. Jadi ya, karena sudah lama kan, sudah kenal lama, jadi biasa aja bercanda-canda gitu. Ada ketua umum, ada salah satu pimpinan di NU itu ketemu saya di istana mau ketemu presiden, diminta menjaga apa gitu. Ya karena sudah akrab kan beliau bilang ke saya, Mas Mukti gimana sikap Muhammadiyah begini Pak Kiai gitu kan. Terus kemudian dia bilang ya kita jadi pimpinan NU ini kan pertama ya amanah, yang kedua ibadah, syukur, yang ketiga dapat ghanimah. Itu dengan saya biasa-biasa. Ya itu. Makanya waktu saya datang ke Muktamar NU itu kan saya bisa kritik kawan-kawan itu kan, yang saya bikin status itu gara-gara ada teman saya share foto kan, saya pakai batik yang tadi saya pakai itu kan, saya share foto, teman-teman di NU garis lucu itu komentar, Kiai tolong dong joke-nya gitu. Jadi teman-teman NU garis lucu minta saya bikin joke, saya buatin lah itu yang joke NU sudah terpengaruh Muhammadiyah gitu. Tanda-tandanya itu karena apa? Pidatonya tidak ada yang lucu dan nggak ada yang merokok. Wah itu viral itu, sampai dengan saya meneruskan ke saya itu viral. Iya. Nah, kita juga perlu punya pimpinan yang begitu, jangan lurus terus. Sampai hal yang lucu itu tidak bisa lucu karena saking seriusnya. Itu ada tuh Pak Solihin di PP, salah seorang ketua itu kalau saya bikin lucu itu dicatat. Lucu satu dicatat. Nah beliau pakai untuk lucu. Begitu beliau sampaikan, nggak ketawa orang. Cerita ke saya, Pak Mukti waktu Pak Mukti sampaikan ketawa, waktu saya kok enggak ya. Ya itu beda. Makanya saya kadang-kadang kalau khotbah itu saya hati-hati betul supaya saya nggak lucu. Kalau khotbah lucu bubar aja. Makanya saya sering kalau khotbah itu pakai tag, kayak kemarin di Istiqlal kan pakai tag gitu. Jadi saya pakai tag. Kalau di Istiqlal itu diharuskan bikin naskah, kemudian harus pakai jubah khusus, dan ternyata disiarkan langsung TVRI. Selesai saya dapat kiriman foto tuh, khotibnya berkemajuan. habis dari Istiqlal langsung bablas ke Bali itu. Itulah kira-kira itu. Tinggal ada di teman saya di grup alumni Australia itu, begitu saya share foto di laut tadi, wah berarti kemarin habis dari Istiqlal langsung ke Bali ya Ustadz Mukti. Saya kan guru ngaji waktu sekolah, waktu kuliah di Australia itu kan saya setiap hari Sabtu dan Ahad itu saya ngajar ngaji di kampus, ngajar anak-anak mahasiswa Indonesia, orang-orang Indonesia yang jadi permanen residen di sana. Jadi saya tuh guru ngaji. Dan banyak di antara yang belajar ngaji ke saya itu jadi diplomat, jadi apa, itu menarik gitu. Jadi saya ingat, Mukti itu yang guru ngaji saya. Kadang-kadang kalau lihat saya di TV itu tuh Mukti itu dulu ngaji sama saya, ada Mukti. Bukan sekumnya, gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi ya berproses lah gitu. Saya kira begitulah kolektif kolegial itu.
Jadi karena kolektif kolegial ya ada yang sangat serius, ada yang ya agak lucu-lucu kayak saya ini, ada yang memang ya memang berbagai macam. Tapi intinya bahwa 3 tadi menjadi prinsipnya, amanah, ahliyah, dan ta'ah itu. Kemudian semua keputusan kita ambil berdasarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Keputusan di antara mereka itu diambil berdasarkan musyawarah di antara mereka. Dan itulah ciri di Muhammadiyah itu. Nah, karena itu maka kita mudah-mudahan di Muhammadiyah itu menjadi berbahagia dengan menjadi pimpinan di Muhammadiyah itu. Jangan di Muhammadiyah malah kemudian stroke-nya tambah, kemudian apalagi gula darahnya naik, itu jangan begitu. Santai aja di Muhammadiyah itu. Santai, rileks. Insya Allah kalau kita rileks, ikhlas, itu ya hidup jadi enak, tambah sahabat. Jangan kita ini di organisasi yang tambah malah musuhnya. Janganlah sampai terjadi seperti itu. Kita berorganisasi itu ya insya Allah kita bertambah saudara, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ibadah kita yang dengan itu kita bisa berdakwah dan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu Bapak. Ini moderatornya tidak berani menghentikan, dihentikan pun saya nggak mau berhenti. Terima kasih, sementara saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semakin malam semakin mantap. Saya sebetulnya juga grogi juga mendampingi Prof, karena SAI, Sarjana Hamsul Imtihan. Jadi tadi sudah banyak beliau sampaikan tentang pemetaan imamah, amirah, dan riayah yang memiliki 3 potensi dasar, yaitu amanah, ahliyah, dan ta'ah. Bahwa kolektif kolegial itu adalah untuk penyatuan kebersamaan, karena kita memegang tanggung jawab yang sangat besar. Kalau tidak kolektif kolegial itu menjadi beban yang sangat berat. Jadi gula darahnya tambah naik seperti yang disampaikan. Dan tadi jok yang disampaikan oleh Prof itu ya, sebetulnya anekdot Prof ya. Kila wa kola, itu hanya jok saja. Jangan sampai tadi cerita tahlil, cerita itu hanya sekedar cerita anekdot. Jangan kemudian diseriusin gitu. Itu hanya kila wa kola. Terasa dari season pertama 3 orang dari PWM 1, kemudian PDM, PWA, nah, gitu aja dulu. Dari PWM Pak Herudin silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar Pak Mukti ditawari menjadi wamen Diknas. Kemudian Bapak tidak bersedia, sehingga sejumlah teman-teman di bawah, loh kok nggak mau nih lahan ibadah nih, kok nggak mau. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu imaratus subaha. Sejumlah aktivis muslim itu sekarang sedang cemas, mau dibawa kemana negara ini. Kok Cina masuk bertubi-tubi, sepertinya negara kita ini seperti ada pembiaran. Kemudian sejumlah ulama itu dikriminalisasi misalnya. Nah, teman-teman di bawah itu melihat Muhammadiyah belum berbuat lebih banyak daripada yang disampaikan sekarang. Kami ingin mendengarkan dari Pak Profesor, apakah memang masih seperti ini Muhammadiyah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Muhammadiyah Pantai Pasar, nama saya Julfian. Saya mau bertanya tentang masalah kepemimpinan. Bagaimana tips untuk mempengaruhi karyawan atau guru agar seperti tidak menggurui, Pak? Satu itu. Dan pemimpin yang memiliki performa
yang berkarisma dan patut untuk dijadikan sebagai panutan yang baik itu seperti apa? Selain beberapa kriteria yang Bapak, sebenarnya orang melihat itu, oh ini pemimpin saya, oh ini yang kita betul-betul jadikan sebagai panutan yang tepat, begitu Pak. Dan sistem pengaturan manajemen dalam kelembagaan yang baik itu seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi pagi ikut ceramahnya Pak Mokti. Masalah perdamaian ini, perdamaian itu yang disampaikan tadi adalah salah satunya yang merusak itu adalah keadilan. Terus kan ada yang bertanya tadi Pak, ini biar kita juga tahu yang ada di Bali, ini apa aja yang telah kita lakukan, maksudnya Muhammadiyah lakukan untuk hal-hal yang dianggapnya kurang adil ini. Sekarang kan juga kita seperti yang disampaikan Ustadz Khairuddin tadi itu memang walaupun kita harus menurut pemimpin yang sudah kita pilih, tapi kalau pilihan kita yang sekarang bukan pilihan kita, tapi ada hal-hal yang tidak kurang berkenan gitu. Kita seperti apa yang disampaikan Muhammadiyah, kita kan gitu. Kadang-kadang kita kan memang tidak boleh demo dan lain-lain, itu dianggapnya Muhammadiyah tidak berbuat, padahal kita sudah berbuat banyak untuk menyampaikan seperti yang disampaikan dalam undang-undang yang disampaikan oleh Aisyah langsung ke menterinya kan gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mulai dari yang nomor 4. Kenapa tidak ada Muhammadiyah? Tanya pada DPR. Yang pilih DPR yang pilih ya udah terserah DPR. Dan itu konsekuensi kalau sebelum tentu kalau seorang itu tidak terpilih dia tidak orang yang terbaik. Hanya soal preferensi saja. Hingga karena itu sebenarnya PP sudah merekomendasi 2 orang dan melobi sampai tingkat akhir sampai jam 8 malam sebelum DPR memutuskan itu saya masih lobby dengan ketua partai. Tapi rupanya sudah terjadi, sudah diambil keputusan sebelum fit and proper test. Jadi ya sudah, whatever will be gitu aja. Saya kepada Mbak Iva dan Mas Super saya bilang itu dalam ambil hikmahnya. Super saya bilang Anda kan nomor 6. Kalau ada kejadian yang di nomor 5 itu kan Anda bisa naik. Iva juga saya bilang begini, karena semua itu ingin ke saya, wah pengen propertiesnya tuh Iva itu luar biasa. Tetapi kan nggak dipilih. Jadi ya sudah itu urusannya DPR dan kita kemudian sudah faedah azamna bertawakal Allah. Tapi jangan ada mengatakan PP nggak memperjuangkan. Ya dulu kurang apa kita dukung Pak Amin itu. Tapi apakah Pak Amin tidak baik? Orang mengakui Pak Amin itu baik, cuma sayangnya Muhammadiyah. Jadi itu soal preferensi, bukan soal baik dan buruk atau soal berkualitas dan tidak berkualitas. Itu yang terakhir Pak. Nah saya kemudian yang pertama. Ketika saya ditanya kenapa nggak mau jadi wamen, kalau yang tanya sebagian teman-teman NU saya jawab, ya istikharah saya genap sebenarnya. Sampai kemudian mereka bilang, Muhammadiyah kok istikharah? Jadi saya menyikapinya enteng-enteng saja. Saya juga merasa saya bisa ukur diri lah. Saya ini kan tidak ada potongan pejabat, itu kan tidak ada. Nggak ada potongan. Jadi memang saya itu pantasnya itu ya begini-begini aja. Nah walaupun memang ini karena semua sudah selesai dan saya sering menyampaikan di banyak kesempatan. Begitu diumumkan 6 orang menteri itu kan saya ditanya banyak wartawan. Saya ditanya banyak wartawan soal Gus Yakut, bagaimana pandangan Pak Murti tentang Gus Yakut yang akan menjadi Menteri Agama. Karena nama saya sudah masuk dalam daftar yang akan dilantik itu, saya sudah tidak bisa berkomentar. Saya sudah bisa berkomentar. Saya itu sudah isolasi mandiri saya karena saya sedang mengikuti pendidikan COVID. Sehingga saya itu lulusan COVID tahun pertama.
alumni Covid tahun pertama. Jadi saya dapat gelar RC lulusan Covid sama lulusan Ciputat. Nah, waktu itu banyak pertanyaan wartawan yang saya tidak bisa menjawab. Saya kemudian telepon Pak Edar, gimana nih Pak Edar? Ini saya ditanya banyak wartawan, saya sudah tidak bisa menjawab karena posisi saya sudah ada dalam daftar yang akan dilantik. Bukan soal etis ya, soal etis. Etis, masa sih sudah mau menjadi bagian dari situ kok masih bicara yang di luar bidangnya, kira-kira kan. Saya kemudian bertanya kepada Pak Edar, Pak Edar, kalau saya nanti menerima amanah sebagai wamen itu, ya tolong dicari dari PP siapa yang bisa menggantikan peran yang selama ini saya lakukan. Peran saya itu kan dua ya pokok kan, kaitan keluar itu komunikasi ke media dan lobby dengan berbagai pihak. Pak Edar kemudian menjawab, agak lama beliau berhenti nggak langsung jawab. Ya nggak ada Mas Mufti. Ya kalau nggak ada saya nggak usah aja di wamen. Mas Mufti nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa, ya sudah waktu itu saya bilang kepada Presiden, kalau Mas Mufti nggak jadi. Ya sudah, dikasih tahu ke Presiden saya nggak jadi. Tapi maghrib itu saya masih ditelepon protokol mau dilantik. Gimana sih sudah bilang nggak jadi kok masih mau dilantik? Rupanya nggak sampai ke protokol kalau saya sudah nggak mau. Kemudian jam 8 protokol yang lebih senior telepon lagi. Saya bilang saya lagi isolasi mandiri. Kami siapkan dari tempat Bapak isolasi mandiri itu. Tambah tanda tanya lagi saya. Bukan sudah bilang enggak. Kok masih mau dilantik? Nah habis subuh saya sholat subuh saya WA Mensesnek. Mas Menteri, Mas Mensesnek ini kan satu kampus dengan saya ketika gue di Australia itu. Kok saya tadi malam masih ditelepon oleh protokol mau pelantikan, apa saya memang jadi dilantik? Kata Mas Mensesnek, ya karena Mas Sekum, karena Mas Sekum tidak bersedia ya enggak kami proses. Alhamdulillah, saya udah berdoa alhamdulillah. Jawabannya Mas Sekum, alhamdulillah saya pusing. Sambil saya itu isolasi mandiri, saya baca tuh orang bikin analisis macam-macam, saya ketawa-ketawa aja. Dan baru saya buka setelah sekian lama itu, dan baru saya buka juga ini yang kesekian saya sampaikan alasan. Jadi sebenarnya bagi saya ya biasa-biasa saja. Sehingga ketika jam 10 mau dilantik, jam 9 Mas Nadiem WA saya. Waduh, saya baru tahu Pak Mufti nggak jadi. Padahal dia mengatakan ada banyak hal yang nanti akan saya kerjasamakan dengan Pak Mufti untuk memperkuat kementerian. Ya, saya sudahlah, saya bilang ke Mas Nadiem, don't worry Mas Menteri, I'm still around. Saya masih di sekitar Anda. Makanya Mas Nadiem itu ada apa-apa datang ke PP, kalau galau itu ke PP. Wah itu ngobrol sama saya bisa 2 jam, kalau nggak ada protokol bisa panjang lebar. Jadi tidak berarti kemudian ketika saya tidak mau terus kemudian nggak mau komunikasi, nggak juga, karena kepentingannya adalah kepentingan bangsa. Soal Cina dan sebagainya itu sebenarnya banyak dimensi politiknya Pak. Jadi kita mohon maaf ya, yang saya perhatikan di Muhammadiyah ini kan kebanyakan WA yang anti Cina. Saya bukan berarti pro Cina, enggak, saya pro NKRI. Tetapi ada beberapa yang terkait dengan Cina itu yang saya kira sebagiannya itu bias. Misalnya Cina itu komunis. Komunis itu partai. Partai komunis itu memang partai yang berkuasa di Cina. Tapi Cina sendiri bukan negara yang melarang agama, enggak. Komunitas muslim di Cina itu banyak. Bahkan Cina Selatan itu banyak kan muslim dan dia memang difasilitasi untuk menjadi bagian dari wisata halal di Cina itu. Kalau Bapak Ibu ke Beijing, Anda sudah pernah ke Beijing belum? Dari wajahnya memang kurang piknik. Di Beijing itu ibu kota Cina itu kalau sore Bapak datang jalan di sekitar Tiananmen itu banyak rombong-rombong itu, kalau cara menyebutnya food stall itu ya halal. Dan dia tulis itu halal itu kalau sore itu ramai betul di situ. Dan itu dia tulis halal, dan halalnya Cina itu halal benar-benar karena nggak ada sertifikasi halal oleh negara. Jadi kalau dia bilang halal itu ya halal hakon.
Nah, kemudian di Cina itu kan walaupun waktu kita ke sana agak tidak setuju, karena dia mengaku di situ ada makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu juga kita ke sana ziarah dan sebagainya. Jadi sebagai negara dia itu tidak mengurusi agama, tapi tidak melarang agama. Di Beijing itu ada madrasah Muslim yang bagus. Nah, terkait dengan Uighur itu bukan soal agama tapi soal politik. Karena Uighur itu kan memang wilayah Cina yang berbatasan dengan Turki. Yang kedua, secara rasial orang Uighur itu memang berbeda dengan Cina mainland atau Cina daratan. Karena Cina itu bisa kita bagi dua, betul Pak. Senior saya di Semarang dia, makanya pakai pakaian Jawa itu, pakaian surjan. Pakai surjan itu kalau sama sultan itu jalannya harus mundur, nggak boleh. Ya. Nah, sampai mana tadi? Saya kedua, Cina itu kan terbagi dua, Cina Utara dan Cina Selatan. Cina Utara itu yang kerajaan-kerajaan Cina itu, yang Bapak Ibu sering nonton di film-film Mandarin. Itu kan isinya kan itu Cina yang priayi, Cina yang memang itu kaisar terakhirnya itu Puyi itu. Kaisar Puyi itu kan itu jelas emperor itu. Nah, Cina Selatan disebutnya Singke. Singke itu artinya Cina baru, isinya itu orang-orang petani yang miskin. Nah, banyak orang Cina, keturunan Cina Indonesia yang sukses itu Singke itu yang datang ke sini tahun berapa bersama orang tuanya itu. Dan dia memang kemudian yang membangun tanah leluhurnya. Nah, memang sangat terlihat kesenjangannya itu. Cina yang Beijing itu ningrat. Dan kita ke sana tuh kan lihat tembok Cina kan, lihat tembok Cina, kemudian kekaisaran itu sampai di Cina itu lantainya itu tebalnya 1,5 meter. Lantainya 1,5 meter. Saya tanya kawan saya orang Cina, kenapa kamu bikin lantai 1,5 meter? Siapa tahu musuh itu masuk dari bawah tanah. Dia bikin tembok Cina itu berapa ratus kilo, maksudnya berapa ribu kilo itu. Waktu saya masih pemuda itu saya naik ke atas kuat itu. Wah, itu memang perjuangan musuh. Dan saya waktu itu kan naik berlima kan, saya, kemudian teman dari Jepang, teman dari Irak, teman dari Cina, dan satu lagi teman dari Singapura. Berlima kami naik. Nah, teman dari Irak itu tanya, kenapa orang Cina itu bikin tembok? Tanya sama orang Jepang. Kan itu dia bikin pada saat Cina masih berseteru dengan Jepang untuk melindungi negaranya. Tapi itu proyek berkesinambungan itu dari satu kaisar yang lain, jadi nggak seperti Indonesia ganti bupati ganti proyek, enggak, itu berkesinambungan. Itu tadi kok soal itu gimana tadi? Ya begitu kan ya. Nah, Uighur itu dia berbeda secara rasial, dia lebih dekat kepada Turki. Bahasanya juga berbeda, agamanya juga berbeda. Nah, memang mereka itu ada keinginan untuk memisahkan diri karena kesejahteraannya itu memang sangat senjang. Jadi Cina itu memang yang sejahtera sekitar Beijing, tapi Cina Selatan itu juga miskin. Miskin itu daerah pertanian yang memang secara ekonomi jauh dengan Cina yang di ibu kota itu. Nah, kemudian yang memang disoal oleh banyak pihak adalah soal pelanggaran hak asasi manusia. Itu ada itu pemberitaan CNN yang menyebut Muhammadiyah itu sekarang menjadi lembek soal Uighur karena sudah dipikirkan. Saya bilang nggak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa dibeli dengan hanya dikelenjarkan ke Cina. Itu soal dignity, itu soal kehormatan. Dan Muhammadiyah punya prinsip soal itu. Nah, kenapa kemudian ini menjadi ramai di Indonesia? Karena itu sebenarnya persaingan investasi asing di Indonesia, Pak, antara pemain lama dengan pemain baru. Hampir sama kan ketika tiba-tiba Pak Habibie menjadi presiden,
itu kan kerjasama militer Indonesia itu berubah dari Amerika ke Jerman, dikritik keras. Sampai soal harga skrup kapal itu berapa itu dikuliti Pak Habibie itu. Puncaknya dijatuhkan ketika pertanggungjawaban di MPR dan kemudian referendum di Timur Leste atau Timur itu. Itu biasa begitu, itu pemahaman baru. Nah, Cina itu sebenarnya memang sekarang pemain baru karena apa? Banyak negara yang tidak punya duit untuk investasi. Nah, Cina itu duitnya sekarang lagi banyak-banyaknya. Karena itu kalau Bapak Ibu ke Arab Saudi, ya kan, haji atau umroh, beli oleh-oleh itu buatan mana? Buatan Cina kan? Walaupun tasbih, Bapak Ibu subhanallah alhamdulillah tasbihnya begini-begini sampai matur-matur ada sampai geleng-geleng. Itu tasbih yang buatan Cina. Mobil yang ngangkut Bapak dari Mekah ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah balik lagi ke Mina itu bis apa itu? Bis Jongtong kan? Itu bahwa al-utubis minasir itu. Iya kan? Iya, jadi sekarang ini Cina tuh punya duit banyak, negara yang lain itu duitnya itu sudah nggak punya seret. Amerika itu waktu zaman itu Donald Trump kan pengen boykot produk Cina. Begitu dia boykot, dia naikkan pajaknya, yang teriak-teriak orang Amerika karena hampir semua produk strategis Amerika itu impor dari Cina. Jadi begitu dia boykot Cina, yang justru teriak itu Amerika. Jadi itu soal persaingan politik dan persaingan dagang antara pemain lama dengan pemain baru. Nah, lalu Muhammadiyah bagaimana? Ya Muhammadiyah menjelaskan ini kepada publik. Karena mohon maaf, kalau kita pakai teori algoritma, ketika kita menerima satu informasi yang isinya sama, dikirim oleh orang yang berbeda-beda pada rentang waktu yang berurutan, maka kita membenarkan informasi itu. Teori algoritma kan begitu, dan itulah teori yang banyak dikembangkan sekarang orang untuk mempengaruhi opini sebagai bagian dari kekuatan untuk bisa menggolkan sebuah cita-cita. Donald Trump itu menangnya kan dengan cara itu dia. Jadi kalau sesuatu yang salah, misalnya mohon maaf ya, sesuatu yang salah disampaikan terus-menerus oleh orang yang berbeda-beda, maka kita akan mengambil kesimpulan itu adalah sesuatu yang benar. Itulah yang ditulis oleh Nicole dalam bukunya The Death of Expertise itu. Nah, kita itu sekarang kena korban itu. Makanya sekarang mau pemilu 2024, orang sudah main opini, main survei. Ganjar sekian persen, Anies sekian persen, kemudian Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil sekian persen, Prabowo sekian persen, Sandi sekian persen, Abdul Mutin 0. Itu bagian dari permainan opini. Karena apa? Orang itu akan cenderung untuk mendukung yang menang. Jarang orang mendukung yang kalah, itu jarang. Ya nggak Pak Bu? Seperti Bapak Ibu nonton orang main catur itu, kalau yang mau menang itu dibelain, yang mau kalah itu dibiarin. Makanya kalau main catur jangan ada penonton. Nonton apa enaknya juga nonton catur. Tapi yang olahraga juga kan itu. Nah, jadi karena itu maka PP Muhammadiyah itu tidak banyak membuat pernyataan. Karena apa? Tidak semua hal itu harus dibuka di publik. Muhammadiyah itu justru mohon maaf mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Musa. Temui langsung saja pimpinan itu. Nah, yang begini-begini ini tidak harus disiarkan ke publik. Waktu kasus Ahok itu rame, itu kan Pak Jokowi agak ragu-ragu untuk menindak Ahok. Datanglah beliau ke PP. Itu sudah ke PP. Beliau buat pernyataan, saya tidak akan membela. Itu sudah poin. Tapi begini-begini kan nggak tersiar di publik. Bagaimana pertemuan nggak tersiar? Karena nggak semua hal itu harus disiarkan. Ada hal strategis yang tidak disiarkan. Soal ibu kota negara, kami diundang langsung oleh Presiden. Tokoh agama diundang, NU, Muhammadiyah, kemudian PGI, KWI, Matakin, itu yang diundang sama beberapa tokoh.
tidak semua agama, Matakin yang diundang. Jadi PGI, KWI, NU, Muhammadiyah itu yang agama yang diundang. Yang lainnya Buddha satu, Hindu dan Konghucu nggak diundang. Kemudian yang lainnya beberapa tokoh. Ya kami sampaikan bahwa pindah ibu kota itu hal yang biasa. Pindah ibu kota itu kan bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa saja. Dan Rasulullah juga beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Ali menjadi khalifah kan dipindahkan ibu kota itu dari Madinah ke Kufah. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, dia pindahkan ke Syria. Biasa saja. India itu yang pindahkan ibu kotanya dari Delhi ke New Delhi. Sehingga kalau Bapak Ibu ke India itu ada Old Delhi dan ada New Delhi. Kalau ke Dubai itu ada Dubai dan ada Old Dubai. Nah, saya sampaikan biasa, cuma waktunya saya kira tidak tepat. Dan waktu itu Presiden mengatakan pada dalam pertemuan itu, memang kami nggak buru-buru karena memang negara sedang tidak punya uang, paling kami menggunakan 25% saja dari anggaran. Tapi ketika beliau sukses memimpin penanganan COVID, harus kita apresiasi karena Indonesia termasuk negara yang paling sukses penanganan COVID-nya. Dengan filosofi saya sebut waktu itu, langkah Pak Presiden betul, ekonomi digerakkan, tapi juga pengobatan vaksinasi digerakkan. Seperti orang nyetir itu setengah kopling, gas diinjak, rem diinjak, tapi nggak berjalan. Kalau remnya kendor ya mundur, kalau gasnya terlalu kenceng ya maju, jebol. Walaupun setelah selesai saya dikritik Ketua Umum PGI, memang Mas Mukti masih nyetir manual. Iya, mobil saya pertama manual. Cuma sekarang karena menua saya pakai yang otomatis. Kalau manual tuh yang mudah, kalau yang manual pakai otomatis. Manual saya semakin tua. Bapak-bapak, ibu-ibu ini agak lambat nangkepnya. Ini memang ada kesenjangan intelektual. Mohon maaf ya, ini untuk bercanda aja ya Bapak. Jadi bukan berarti Muhammadiyah semua bukan umum, enggak. Omnibus Law itu kan awalnya memasukkan 5 undang-undang terkait pendidikan. Tapi Muhammadiyah bersikap itu harus dikeluarkan. Kami datang bertiga, Pak Haidar, saya, sama Pak Tresno, ditemui Presiden, Pak Erlangga, Pak Pratikno. Kami sampaikan usulan Muhammadiyah perubahan Omnibus Law. Akhirnya dikeluarkan itu 5 paket undang-undang itu. Nah yang begini tidak dijelaskan ke publik. Bahkan ketika kami diundang, kami bilang tolong jangan ketahuan wartawan. Jadi bisa diatur di istana itu, kita bisa masuk, yang wartawan tidak tahu. Menteri Agama yang diganti itu lobi Muhammadiyah. Waktu di Istana Bogor, kami dipanggil khusus saya dengan Pak Haidar, Pak Muhajir. Kami ingin Menteri Agama itu tidak Muhammadiyah, tidak NU. Lalu siapa? Yang militer aja, polisi atau TNI. Tapi ditanya betul-betul, akhirnya dipilihlah Pak Fahru Rozi TNI-nya. Orang Muhammadiyah agak naik itu masuk Pak Fahru Rozi di Kemenak itu. Begitu Pak Fahru Rozi dihentikan ya tiarap lagi. Jadi banyak orang Muhammadiyah ternyata mengikuti Syiah karena taqiyah, menyembunyikan kemuhammadiyahnya. Wahum mu'allafah minal Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah yang hatinya itu lembek. Kalau menurut saya deklarasi saja bahwa fasyad bi'annana Muhammadiyah gitu. Ternyata apa? Dengan mengaku Muhammadiyah malah jadi dirian haji padahal belum pernah haji. Itu Mas Hilman belum pernah haji itu. Tapi jadi dirian haji dalam sejarah belum pernah ada dirjen haji yang belum pernah haji. Tapi begitu Mas Hilman ikut tes, saya yakin bakal lulus, sudah kita siapkan. Kalau diserang wartawan, kita bilang apa? Nanti sudah kita siapkan. Ternyata nggak ada menyerah karena contohnya banyak. Menteri Kesehatan tidak dokter juga, Pak dokter. Pak Angker itu kuliahnya juga kalau nggak salah jurusan fisika nuklir itu. Tapi jadi Menteri Kesehatan. Ya kan, itu soal manajerial. Ngurusi haji tidak harus orang yang sudah haji. Banyak haji berkali-kali juga hajinya nggak ngerti kok. Karena dia haji tamat tuh, haji tangi makan turu tangi. Haji berkali-kali.
Oh maksudnya tamat itu seneng-seneng malah jadinya cuma haji maktab itu. Haji maktab itu. Nah, itu yang banyak orang yang memang mengatakan Muhammadiyah kok lembek. Enggak ada ceritanya. Malah sempat beberapa kawan mengatakan sekarang yang kritis tinggal Muhammadiyah. Coba kalau yang baca koran hari ini, tulisan saya soal polisi itu keras itu. Yang hari ini judulnya itu literasi keislaman Polri itu keras itu. Setelah ada mantan Kapolres yang mengatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah bacaan perang, ngajinya nggak genep ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil memang diturunkan di Ali Imran 173 itu konteksnya perang Uhud. Tapi setelah Nabi Muhammad ini kalah dalam perang Uhud itu, dalam posisi kalah akan diserang lagi. Sehingga kemudian beliau berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi bukan dalam konteks pengumandangkan perang. Kalau diserang kita ini sudah kalah, diserang lagi. Ya sudah, kita hadapi semampunya dan Allah mudah-mudahan menolong kita. Tapi kan kemudian tidak jadi kan itu. Karena apa? Nabi Ibrahim itu kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Nabi Ibrahim itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ketika akan dibakar oleh Raja Namrud. Karena apa? Tidak bisa berbuat apa-apa lagi beliau. Ya kan? Karena membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu kemudian ada doanya ya narukuni pada wassalam Nabi Ibrahim itu akhirnya kan dibakar, tapi ternyata tidak hangus. Itu kan karena apa ya? Itu jadi kalau ada bilang itu adalah doa perang itu, saya kira ngajinya perlu ditambah lah. Termasuk ketika Aisyah itu difitnah dan telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal itu, dan dia menjawab, saya hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang saya nggak selingkuh, nggak apa, mau difitnah sebagai orang yang selingkuh, ya sudah. Membaca doa itu untuk ketabahan. Ketika Nabi menyampaikan, Nabi kan kelihatan agak gelisah. Kemudian ditanya sahabat, kenapa Nabi? Iya, ini malaikat Israel meniup trompet, ini akan segera meniup trompetnya. Mendengar jawaban Nabi itu sahabat-sahabat pada takut. Akhirnya kemudian diajarkan oleh Nabi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan begitu. Nah, yang begini ini cara Muhammadiyah memberikan kritik. Nah, soal kemudian sudah diberikan kritik kemudian tidak lagi mengikuti, ya memang resikonya ya begitu. Gak semua yang kita sampaikan itu mesti diikuti. Karena itu kita harus sadar bahwa gak semua orang itu suka dengan Muhammadiyah. Dan gak semua orang bersetuju dengan Muhammadiyah. Saya dapat kabar lain soal KPU itu katanya DPR itu balas dendam dengan Muhammadiyah. Karena periode sekarang terlalu dominan Muhammadiyah itu di KPU. Di pusat itu kan ada 3 kan, Mas Arief, Mas Pramono, sama Mas Ilham. Mas Pramono sudah langsung nggak daftar KPU kan sudah yakin akan ditendang oleh Pansel. Ya dia tidak daftar di KPU tapi di bawah, tapi sudah ditendang juga oleh Pansel. Ada yang bertanya kenapa Mas Mukti namanya muncul di Pansel kok nggak jadi? Memang PP tidak mendukung saya, yang mendukung PP adalah Bu Endang, bukan Abdul Mukti. Karena Pak Abdul Mukti tidak punya pengalaman di perpemiluan. Gak pernah saya punya pengalaman berpemiluan. Jadi kalau mengusulkan saya, itu saya kira tidak punya keahlian. Saya itu rusak nanti urusannya. Kalau Bu Endang, karena memang pernah KPU dan berkali-kali jadi pansel dan punya kompetensi di bidang kepemiluan. Jadi ada juga yang nyerang itu, gimana Sekum itu diusulkan dari pansel KPU aja nggak berhasil. Ya, biarin aja, memang PP nggak dukung saya. Pak, itu kan maunya Pak Tito mempromosikan saya itu karena baik-baiknya Pak Tito dengan saya itu. Jadi saya dan Pak Tito itu sering TikTok. Cuma TikToknya nggak ada di situ. Ada apa-apa saya kasih masukan, Pak Mendagri begini-begini. Dan secara personal kita baik walaupun kritik. Jadi beliau ulang tahun kita doakan semoga panjang umur, sehat. Jadi jangan berarti kalau tidak berarti kalau kita tuh nggak setuju. Terus hubungan muamalah bainan nas itu tidak dijalin. Itu laisa min akhlaqil Muhammadiyah yang begitu itu. Dari Pak Jokowi itu kalau nggak ada saya nyari itu. Waktu Milad Mu'alimin kan saya nggak nonton-nontonkan di depan karena baru pulang dari luar negeri. Saya di belakang, kemudian begitu lewat Pak Sekjen kok di sini, dia Pak Presiden dan di sini aja.
Jadi untuk dikenal tuh nggak harus nonjol-nonjolkan diri juga. Tapi ada orang yang memang senengnya itu tampil, bagian tampil aja gitu. Ada nggak yang begitu tuh? Ada itu. Contohnya MC keluar masuk. Itu MC zaman dulu itu, keluar masuk naik turun itu. Dapat tukang foto. Nah, ada orang yang senangnya begitu ada, tapi ada orang yang tidak suka tampil, tapi dia mempengaruhi. Nah, Muhammadiyah itu mengambil peran itu. Pak R dulu itu kan tidak pernah kritik Pak Harto secara terbuka. Tetapi surat-surat Pak AR, saya sedang bicara kepada teman-teman yang ahli sejarah. Tolong dong kalau Anda bisa mendokumentasikan surat-surat Pak AR kepada Pak Harto itu. Kan beliau kalau kritik Pak Harto kan kirim surat pakai bahasa Jawa. Dan itu pakai bahasa Jawa kromo inggil karena Pak Harto itu presiden. Jadi levelnya memang harus level kromo inggil. Banyak itu catatan Pak AR kepada Pak Harto itu banyak. Tapi nggak dipublikasikan. Nah sekarang ini kan orang itu sukanya apa-apa diviralkan. Orang batuk saja itu update status. Itu yang disebut oleh Twenge sebagai narcissism epidemic. Jadi narsis itu menular. Itu masak sayur gosong itu loh diupdate. Ya Bu ya? Iya. Masak sayur gosong kok diupdate itu, tapi kan itu dengan begitu kan plong, gitu kan. Kemudian nanti temennya yang membaca itu, kenapa non kok gosong sayurnya? Ya orang kelamaan masaknya. Ya kan? Ya begitulah kira-kira. Nah itu soal apa tadi? Soal Cina dan kritik. Nah soal kesenjangan itu memang ini masalah kita bersama-sama. Tetapi begini, ini tadi Ibu Ketua ini ikut berarti ceramah saya yang itu ya webinar Aisyah ya, yang sama Profesor Mike Hardy. Itu kawan baik saya itu dari Coventry University itu Mike Hardy. Nah kesenjangan itu memang menjadi sumber konflik. Itu ada tulisannya Stiglitz itu, the price of inequality. Itu mahalnya kesenjangan. Sehingga di banyak negara yang terjadi kesenjangan itu memang dia potensinya konflik. Nah Indonesia ini, saya pakai teorinya Pak JK saja. Pak JK itu mengatakan begini, mengatasi kesenjangan itu kita lakukan bukan dengan cara menurunkan yang di atas, tapi menaikkan yang di bawah gitu. Itu yang sekarang sedang didorong oleh Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah di dalam melakukan gerakan itu kan tidak banyak membuat statement soal itu. Tapi kita konkret melakukan langkah-langkah pemberdayaan termasuk yang dilakukan oleh itu kan mungkin Pak Jairul banyak cerita soal itu kan. Kita kan konkret. Kita seringkali mengatakan Muhammadiyah itu termasuk organisasi yang lebih banyak mengamalkan fi'il madhi daripada fi'il mudhari'. Jadi yang sudah dikatakan itu sesuatu yang sudah dikerjakan. Yang al-madhi itu sudah dikerjakan, bukan mudhari' yang akan dikerjakan. Dan Muhammadiyah itu memang banyak yang mengkritik. Kritiknya apa? Muhammadiyah itu terlalu low profile dan kurang sombong. Walaupun sebenarnya konkret banyak yang kita lakukan. Ibu bikin mie kan, itu solusi itu. Kemudian di Solo bikin mie juga, mie-mu itu. Dikira itu minyak saya itu. Padahal itu minyak Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDN Kota Surakarta. Saya habis ngisi pengajian Hari Bermuhammadiyah, kemudian diminta untuk mengiklankan itu. Insya Allah pada akhir bulan ini minyak akan beredar gitu. Akan ada insya Allah launching pengiriman dan sekarang sudah lebih dari 1.000 calon agen. Jadi kami nggak pakai distributor, tapi pakai agen supaya harganya bisa ditekan. Itu mie itu terbuat dari bahannya dari ketela, bukan dari terigu. Kenapa pakai ketela? Karena itu yang bisa diproduksi oleh petani kita. Kalau terigu itu 100% impor. Kedelai itu 70% impor. Jadi kalau sekarang kedelai naik, itu karena di Amerika sedang musim dingin. Waktu saya ke Illinois di Amerika itu memang bergantung pada musim. Karena dolarnya juga tinggi sehingga karena kita impor maka rupiahnya jadi tinggi. Makanya ada teman yang buat joke.
menjelang Ramadan itu selalu ada yang naik. Pertama, harga minyak goreng naik. Kedua, tahu tempe naik. Ketiga, PPKM juga naik. PPKM levelnya naik. Tapi ini bercanda ya, nggak serius. Harapan kita PPKM turun. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Ini Pak Solihin. Menurut saya bahwa 50% problem dunia itu di kepemimpinan, dan juga problem di organisasi itu juga kepemimpinan. Itu problemnya adalah 50%. Kalau kita clear 50%, itu berarti insya Allah kepemimpinan itu organisasi itu akan baik. Nah, saya melihat bahwa di Muhammadiyah itu clear. Kepemimpinan itu insya Allah di Muhammadiyah, pemimpin-pemimpin kita itu bisa dijadikan sebagai teladan. Yang berat itu pemimpin seperti itu. Kalau di Muhammadiyah itu kalau sudah orang nggak bisa jadi teladan, sudah habis kepemimpinannya, habis itu. Walaupun jadi ketua, tapi kalau sudah nggak bisa jadi teladan, berarti kepemimpinannya itu sudah habis, tamat sudah. Nah, di Muhammadiyah itu saya melihat orang-orang Muhammadiyah itu begitu. Alhamdulillah, semuanya kita itu bisa bisa habis jam tayang. Yang kedua, berkaitan dengan di kepemimpinan di sekolah. Memang di sekolah ini kadang-kadang unik, ya. Kalau kita tidak punya strategi tersendiri, kalau waktu saya itu yang diterangkan Mas Mukti itu, saya punya strategi namanya manajemen permainan. Itu intinya manajemen permainan itu ada 4. Jadi pertama adalah senang, kenyang, tenang, menang. Jadi kalau kita menjadi kepala sekolah itu bisa memenuhi 4 kriteria ini, insya Allah kita akan menjadi kepala sekolah yang sukses. Senang, kenyang, tenang, menang. Nanti diterjemahkan sendiri. Itu beda. Yang terakhir, yang ketiga adalah memang jadi kepala sekolah atau jadi pemimpin itu ada satu hal yang harus dilakukan, dan kalau saya menyebutnya itu adalah distribution of leadership, pembagian kekuasaan. Mengapa pemimpin sering gagal? Karena dia nggak bisa membagi kekuasaan pada yang lainnya. Semuanya diatasi sendiri. Saya kepala sekolah, kebanyakan kepala sekolah kita itu tidak punya sifat distribution of leadership. Jadi kepala sekolah tidak ada segala-galanya. Cukup botol di barang sendiri. Itu yang kadang-kadang menjadi gagal. Nah, oleh karena itu, kalau mau sukses, menurut saya, ini cara yang terbaik menurut saya adalah studi banding. Ya, kita nggak akan pernah bisa, mohon ya, kepala sekolah nggak akan pernah bisa selesai tuntas tuturi guru kita. Cara yang terbaik, kalau menurut saya itu ya, satu itu begini, cara murah, mudah, meriah dan barokah untuk meningkatkan kualitas sekolah, yaitu dengan studi banding. Saya tunggu nanti di Puncang di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari kami, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.